Yang ketiga, minimal kalau panjenengan masuk ke dalam toko minyak wangi, minimal panjenengan dapat bau yang harum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mencurahkan nikmat kesempatan kesehatan sehingga hadirin wal hadirat kita semua bisa berkumpul di masjid yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kami muliakan hadirin wal hadirat, ada satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama mathalul jalisis salih wal jalisis su' kahamil miski wa nafikhil qir. Fahamilul miski imma ayyuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan. Wa nafikhul qir imma ayyahriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan jithatan. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, sesungguhnya hanya saja permisalan perkumpulan orang yang soleh dan perkumpulan orang-orang yang tidak soleh itu diibaratkan Rasulullah seperti penjual minyak wangi dan seperti orang yang pandai besi. Itu ibarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau perkumpulan yang baik itu diibaratkan Rasulullah seperti penjual minyak wangi. Bapak Ibu, adik-adik, kalau kita masuk ke toko minyak wangi, kalau kita tidak beli, syukur-syukur satu, pertama bisa-bisa minimal kita dikasih hadiah minyak wangi. Untung atau rugi itu? Untung nggih. Kalau enggak dikasih, minimal panjenengan membeli minyak wangi tersebut supaya kita oleskan ke baju kita wangi dan harum. Tidak diberi, kemudian kita tidak membeli. Yang ketiga, minimal kalau panjenengan masuk ke dalam toko minyak wangi, minimal panjenengan dapat bau yang harum. Jadi untung maupun kita tidak beli, kita mendapatkan manfaatnya, yaitu bau harum minyak wangi. Itu perkumpulan kalau kita mau kumpul sama orang soleh, bermanfaat. Dan yang kedua, Rasulullah SAW memberikan ibarat perkumpulan dengan orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang jauh dari Allah, yaitu Rasulullah memberikan ibarat seperti orang pandai besi atau orang pandai las. Orang kalau membuat pedang, yaitu besi dibakar serta dipukul supaya menjadi tajam. Nah, kalau ketika dipukul, otomatis percikan api itu muncrat. Minimal panjenengan apabila mendekati orang pandai besi tersebut, minimal baju panjenengan kena api tersebut dan bolong dan berlubang. Itu satu kerugian.
Kalau panjenengan mendekat orang tukang las atau pandai besi, kalau tidak terpercik dengan percikan api tersebut, minimal panjenengan mencium bau yang tidak sedap, bau hangit, dan itu sebuah kerugian. Itulah jamaah, adik-adik, hadirin wal hadirat, berkumpulan yang baik dan berkumpulan yang tidak baik. Saya mau tanya sama adik-adik, adik-adik mau ndak masuk surga gampang? Purun apa mboten? Purun, gampang. Carane setunggal mawon, nggih. Nggih niku caranipun sering kumpul kalih tiyang saleh. Kumpul pengajian, kumpul maulid, insyaallah mlebu surga tanpa dihisab insyaallah. Angsal syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba dibuka di surat Al-Kahfi. Cerita Ashabul Kahfi, 7 pemuda, 7 pejabat yang berada di masa pemerintahan raja yang zalim. Seorang raja menyuruh rakyatnya untuk menyembah berhala. Semuanya menyembah berhala kecuali 7 pejabat, 7 pemuda yang saleh. Mereka lari menjauh dari raja, sembunyi di gua. Ashabul Kahfi tidur di dalam gua. Berapa tahun? Kalau hitungan hijriyah itu, kalau hitungan tahunnya tahun hijriyah, tidur selama 309 ya saja. 309 tahun. Tapi kalau menurut hitungan tahun Masehi itu 300 tahun. Adik-adik, karena tahun hijriyah itu tidak ada tanggal 31, adanya tanggal 29 sama 30. Beda tahun Masehi, Januari, Februari, bulan-bulan Masehi tersebut. Itu ada 28, 29, ada 30, ada 31. Jadi jelas Ashabul Kahfi tidur menurut tahun Hijriah tidur selama 309 tahun. Dan menurut tahun Masehi tidur selama 300 tahun. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah mengatakan watahsabuhum aiqadun wa hum ruqud. Tuh Kanjeng Nabi, misal kalau seandainya panjenengan ningali 7 pemuda itu, panjenengan ngira tiang pitu niku melek tangi sadar. Wa hum ruqud. Tuh Kanjeng Nabi, padahal wong pitu niku tilem, nggih, tilem. Wa tahsabuhum aiqadan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatas shimal. Dan Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan tubuh Ashabul Kahfi selama 300 tahun supaya badannya tidak dimakan tanah, masih utuh 300 tahun. Wa qalbuhum basitun dzira'ahi bil wasit. Dan sedangkan ada 1 ekor anjing. Namanya apa? Anjingnya namanya apa? Kitmir. Siapa adik-adik anjingnya namanya? Kitmir. Insyaallah Kitmir. Kitmir. 1 anjing jejer Ashabul Kahfi. Kumpul sama Ashabul Kahfi. Nemeni Ashabul Kahfi. Kumpul sama orang soleh. Bahkan menjaga Ashabul Kahfi di depan pintu goa, membentangkan kedua tangannya selama 300 tahun. Diceritakan sama guru-guru kita, anjing yang bernama Kitmir ini karena senang kumpul sama orang-orang soleh, maka anjing tersebut masuk surga. Mudah-mudahan kita semua kumpul kita menjadi sebab kita masuk surga. Amin Allahumma amin. Ada 1 syair, washab dzawil ma'rufi wal ilmi wal huda wajanib
wala tashab hudida man iftatan washab bil ma'ruf. Mari kita berteman kepada orang-orang yang baik dan mempunyai ilmu agama dan yang baik, dan mari kita berteman kepada orang-orang yang bisa menunjukkan kepada kita jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wajanib, adik-adik, wajanib ya, jauhilah. Wala tashab, jangan sampai berteman dengan orang yang ahlu fitnah, yang jauh kepada Allah, yang tidak mau zikir, yang tidak mau sholat. Hudita, maka hidup panjenengan 1000% bakal ditolong Allah dan hidup bahagia di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Mungkin sedikit ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan umumnya bagi panjenengan. Mohon maaf ada salahnya. Walhamdulillahirabbil alamin.